Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas boleh dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai ya pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mulai, Ibu Guru mau mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Rani sama Iza. Tadi kenapa deh? Aziza sampai tadi. Jadi dua ya, dua. Yang piket kelas, udah piket ya? Kursi kelasnya. Kemudian bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Dan siap buat pelajaran pada pagi hari ini? Semangat semua ya? Dibuka bukunya ya. Halaman 30. Bab 4. Makanan dan sistem pencernaan makanan. Sudah? Hari ini kita akan belajar materi apa? Makanan dan sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan akan kita bahas di bab selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Pertemuan sekarang kita bahas yang makanan bergizi dan zat makanan. Kita akan bahas apa, Dek? Makanan bergizi dan zat makanan. Apa sih makanan bergizi dan zat makanan? Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi makanan bagi tubuh manusia. Jadi kalian dilatih untuk dapat mengetahui fungsi utama makanan. Apa sih fungsi utama makanan yang kita serap di dalam tubuh kita itu bermanfaat buat apa? Terus kemudian fungsi yang kedua, tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasi zat-zat makanan. Jadi kalian diharap mampu mengklasifikasikan atau bisa dapat membedakan antara karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, dan lain-lain. Dapat dipahami? Lanjut ya. Nah, ayo kita berdiskusi terlebih dahulu sebelum kita mengenal lebih lanjut nih materi selanjutnya. Kalian tadi pagi sarapan atau tidak? Nah, menurut kalian kenapa kalau belum sarapan tuh rasanya lemes dan susah fokus? Kurang energi ya? Ya, itu kenapa ya? Terus kalau tubuh kita itu diibaratkan mesin, terus kemudian bahan bakarnya dari mesin itu apa ya kalau tubuh manusia? Makanan ya? Ya, coba kita bahas dulu yang ini. Tadi kalian ada yang sarapan apa aja? Apel? Enggak ya? Apel, ada yang nasi? Apa lagi? Tahu tempe, ya. Sayur. Nah, macam-macam ya. Ada sarapan gorengan nggak? Gorengan? Ada. Gorengan juga. Ini kan bermacam-macam ya makanannya ya. Nanti kita akan membahas tentang ini. Apa sih kandungan zat makanan yang kita makan pada pagi hari itu? Seperti nasi. Nasi itu salah satu zat makanan yang apa? Bagian apa? Karbohidrat atau protein atau lemak? Jadi kita akan membahas selanjutnya ya. Nah, ini dia. Kalau kalian belum sarapan, tubuh kalian itu belum mendapatkan energi. Betul atau tidak? Jadi kalau nggak sarapan itu biasanya lemes kan? Dan juga waktu kita tidur semalaman, tubuh kita itu tetap bekerja seperti
Susu. Ya, itu macam-macam kan. Ini termasuk makanan sehat atau tidak sehat? Jadi kalian paham ya, ini termasuk makanan sehat yang kalian makan. Nah, kita akan mengetahui dulu apa sih zat makanan itu. Zat makanan adalah senyawa yang terkandung di dalam makanan yang kita makan. Jadi, di dalam makanan yang kita makan itu mengandung zat makanan. Yang tadi ada karbohidrat, protein, lemak itu terkandung di dalam makanan yang kita makan. Oke. Nah, zat makanan itu yang membuat tubuh kita itu tidak lemes atau lebih kuat untuk menjalani aktivitas. Di sini zat makanan dibagi menjadi dua, apa aja? Nih. Zat makanan dibagi menjadi dua, ada apa aja, Dek? Betul, ada zat makanan makro dan ada zat makanan mikro. Apa sih zat makanan makro dan zat makanan mikro? Apa perbedaan dari kedua ini? Zat makanan makro itu jumlahnya yang dibutuhkan oleh tubuh itu lebih besar dibandingkan zat makanan mikro. Contohnya ini, zat makanan makro ada karbohidrat. Karbohidrat kan contohnya seperti nasi. Lebih besar atau tidak dibandingkan vitamin yang kita makan? Lebih besar mana? Nasi atau vitamin? Nasi kan? Jadi zat makanan makro itu contohnya seperti nasi, sedangkan yang mikro itu seperti vitamin, jeruk, vitamin C. Dapat dipahami? Kemudian kita mengetahui fungsi makanan bagi tubuh manusia. Tanpa makanan tubuh tidak bisa energi, otot mengecil dan otak sulit fokus. Jadi kalau kalian belum sarapan, biasanya kalian di kelas itu susah untuk fokus. Karena biasanya kalau lapar itu kan susah ya deh fokus, kayak pikirannya kita itu pengen makan gitu. Bener apa enggak? Jadi sebelum pelajaran alangkah baiknya kalian tuh sarapan terlebih dahulu supaya otak kalian tuh lebih fokus dan ototnya kalian tuh lebih kuat untuk beraktivitas. Ini contoh-contohnya ada 5. Salah satu contoh fungsi makanan, menambah energi untuk beraktivitas, ini pasti ya. Kemudian menumbuhkan dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jadi makanan itu manfaatnya tuh banyak. Lanjut, mengatur metabolisme, proses kimia pada tubuh. Jadi makanan juga dapat mengatur metabolisme pada tubuh kita. Kemudian menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kemudian meningkatkan daya tahan imun tubuh dari segala penyakit. Nanti kita bahas yang nomor 5 ini, kenapa sih makanan bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita agar tubuh kita itu tidak mudah terkena penyakit. Kita bahas di next selanjutnya. Ini paham ya? Nah, ini dia, kita bahas karbohidrat. Tadi karbohidrat apa, Dek? Contohnya? Makro apa mikro? Benar. Habis ini kita bahas karbohidrat, sumber energi utama. Jadi sumber energi utama di tubuh kita itu adalah karbohidrat. Kira-kira dari mana energi kalian untuk jalan ke sekolah pagi hari ini ya? Dari sarapan yang tadi pagi kalian makan, benar apa enggak? Ini contohnya. Ini ada apa aja? Roti itu termasuk karbohidrat apa bukan? Karena bahan dasarnya itu dari tepung. Tepung itu termasuk ke dalam karbohidrat. Ini mie instan, spaghetti sama mie instan juga termasuk ke dalam karbohidrat. Ada kentang, ada tepung, ada nasi. Ini termasuk ke dalam karbohidrat. Dapat dipahami? Ini karbohidrat dibagi menjadi 3 nih. Ada apa aja Bu? Ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Di buku kalian juga ada. Ada 3. Itu yang paling bawah zat-zat makanan dibagi menjadi 3. Monosakarida itu seperti gula sederhana. Contohnya itu seperti glukosa sama fruktosa. Contohnya monosakarida itu banyak ditemui di buah sama banyak ditemui di madu. Jadi yang ada di buah sama madu ini dinamakan monosakarida. Contohnya itu ada di buah pisang, semangka, mangga, dan ada di madu. Kalau yang monosakarida, sedangkan yang disakarida itu seperti sukrosa atau gula pasir dan ada laktosa atau gula susu. Kalau gula pasir itu sering ditemui di teh manis, teh kopi. Kalau pernah minum teh kopi? Mengandung gula pasir. Ya, itu termasuk ke dalam ini sukrosa. Kalau yang laktosa seperti kalian makan permen sama susu, itu kandungannya itu ada laktosanya. Sedangkan yang polisakarida itu terdapat pada nasi, ketan, dan singkong. Contohnya ada di nasi putih, ada di roti, ada di kentang goreng, dan ketela rebus. Di
sedikit. Kemarin ada yang tanya, Bu, gimana caranya biar sel darah putih kita itu banyak? Kalau kita terluka, kan otomatis yang menutup luka kita itu karena adanya sel darah putih. Gimana sih biar lukanya itu cepat sembuh? Sel darah putihnya itu gimana? Jadi kalau kalian pengen sel darah putihnya itu meningkat, kalian mengonsumsi apa, Dek? Protein. Pintar, dapat dipahami? Jadi kalau kalian mengonsumsi protein, kalian itu secara tidak langsung
dan kalori ini. Contoh lemak yang jenuh. Sedangkan yang baik atau yang lemak tak jenuh ini contohnya ada alpukat sama minyak zaitun ini. Kalau yang lemak ini apa Bu? Lemak ini lemak buatan manusia atau yang tidak alami. Contohnya itu ada donat, kebab, sama burger. Ini yang tidak alami. Dapat dipahami perbedaannya? Mudah ya? Yang ini. Lanjut ya lemak itu. Nah, ini terakhir. Buka dulu bukunya, tabel. Itu ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral. Apa sih vitamin dan mineral? Sudah dibuka ya? Vitamin adalah zat organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Jadi tadi itu ada makro, ada mikro. Yang makro tadi udah Ibu jelasin ada apa aja Dek? Yang makro Nah, sekarang kita bahas yang kedua nih, yang mikro. Yang mikro ada apa aja? Jadi ini perbedaannya. Yang ini dibutuhkan dalam jumlah besar atau banyak. Yang mikro dalam jumlah kecil atau lebih tapi sama fungsinya. Meskipun yang mikro ini lebih membutuhkan lebih sedikit, tapi fungsinya itu sangat penting bagi tubuh. Vitamin penting apa enggak? Meskipun sedikit itu fungsinya itu sangat penting. Contohnya ini. Tubuh tidak bisa membuat vitamin sendiri. Jadi vitamin itu bisa kita peroleh dari makanan deh. Kalau kalian pengen ada vitamin dalam tubuh kita, itu tidak bisa otomatis. Jadi kalian tuh harus makan makanan yang mengandung vitamin. Contohnya seperti buah jeruk. Ada vitamin apa buah jeruk? Wortel. Ya, jadi vitamin A. Bagus buat apa deh? Atau dalam penglihatan. Jadi dapat dipahami ya, ini vitamin ya. Kalau di tabel itu udah lengkap, ada vitamin, ada sumbernya itu apa aja, fungsinya apa, sama gejala kekurangannya. Kalau kekurangan vitamin B1, seperti itu misalkan jantung gitu, contohnya ada yang lengkap ya. Kemudian yang mineral. Mineral ini zat organik juga yang dibutuhkan anorganik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tapi penting juga. Jadi vitamin sama mineral ini dibutuhkan sedikit tapi sama-sama penting bagi tubuh kita. Penting untuk pembentukan jaringan dan pengaturan fungsi dalam tubuh. Dari sini dapat dipahami perbedaannya antara yang makro sama mikro. Nah, ini materinya udah hampir selesai. Ada 5 ya di bukunya. Kita ulas lagi ada apa aja zat-zat makanan. Yang pertama apa ayo? Karbohidrat. Yang kedua ada apa? Yang ketiga ada apa? Yang keempat ada apa? Vitamin atau ya sama. Yang kelima ada apa? Mineral. Udah dapat kesimpulan ada ini ya. Sudah dapat dipahami deh. Bisa. Kalau sudah dapat dipahami, kalian akan Ibu kasih kuis. Seperti biasanya, kalau biasanya kita kuisnya macam-macam, sekarang kita akan melaksanakan kuis cepat. Jadi seperti yang pertemuan berapa ya? Yang darah itu. Jadi siapa yang tahu jawabannya terlebih dahulu angkat tangan cepat. Kalau angkat tangan sebelum waktunya Ibu 1, 2, 3 sudah angkat tangan bidis. Dapat dipahami yang kayak kemarin itu ya. Udah siap buat kuis atau mau belajar dulu sebentar? Belajar dulu ya. Kakak kasih waktu 3 menit.
Karbohidrat dibagi menjadi berapa? Betul apa enggak? Betul, 3. Ayo dapat poin. Habis ini kalau selisih sama akan ada satu soal dari kakak. Ayo lanjut. Udah siap ya? Soal terakhir. Kecepatan. 1, 2, 3. Jangan ini dulu. Jangan ini dulu. Ayo kak. Betul apa enggak soal terakhir? Zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit disebut mikro. Boleh tepuk tangan buat Ayu. Gak apa-apa, tenang. Habis ini ada lagi sesinya. Yang berani menyimpulkan maju akan juga dapat reward. Ya. Jadi dari hasil kuis ini yang menang itu didapatkan oleh Ayu. Buat ada selanjutnya yang belum menang berhasil gak apa-apa, jangan sedih, nanti ada lagi ya. Jangan sedih. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih. Ini sudah selesai pelajaran makanan dan zat makanan. Dari pelajaran pada pagi hari ini, mudah atau sulit untuk dipahami oleh kalian? Mudah. Apakah tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan materi yang kakak ajarkan? Sesuai. Terima kasih. Nah, kesimpulannya, tadi kita membahas apa aja, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, sama mineral. Karbohidrat itu diubah menjadi apa aja, protein itu diubah menjadi apa dulu sebelum diedarkan di dalam tubuh. Nah, siapa di antara kalian yang dapat menyimpulkan cewek satu, cowok satu berdiri? Jadi kalau kalian dapat menyimpulkan, berarti kalian tuh paham apa ya? Gak apa? Apa ya kakak? Apa omongan barusan? Meskipun kalian menyimpulkan itu tidak terlalu lengkap tuh gak apa-apa. Sekiranya kalian itu udah berani mencoba. Nah, sepertinya paham semua. Gak apa-apa kalau dia mau apa maju 3, gak apa-apa gak maju di tempat tidurnya masing-masing, gak apa-apa. 3 orang atau 2 orang. Dari cowok apa cewek dulu? Cowok dulu. Cewek apa cowok? Cewek. Ayo siapa ceweknya? Siapa? Oh ya, bahasanya. Mau maju atau di sini? Ya, ayo boleh berdiri. Ya, didengarkan ya Dede. Ya. Jadi makanan bergizi, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita tuh perlu makanan bergizi untuk dapat melakukan aktivitas dengan tetap sehat dan semangat. Nah, terus ada apa aja? Ya, dalam makanan bergizi itu ada zat-zat makanan yang perlu diperhatikan, yang perlu kita konsumsi. Nah, zat makanan ini terbagi menjadi 2, yaitu zat makro dan zat mikro.
Ayo maju. Kesimpulan yang paling kalian pahami itu apa? Dan makanan itu apa? Makanan apa? Udah kok. Aku sebutkan tadi ada 5 apa aja, tapi bisa apa? Grogi biasanya mau maju. Ceweknya ada lagi yang mau? Udah, aku jadi 2 orang ya pada pagi hari ini yang mendapatkan reward dari Kak Anissa. Terima kasih.